dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa tentang konsep kesuksesan dalam Islam yang tadi kita bahas bahwa harus sesuai dengan syariat, harus ada dalam koridor-koridor syariah. Nah, kesuksesan itu tadi dikaitkan dengan sebuah nanti kita kaitkan dengan sebuah emosi ya. Artinya energi emosi untuk mendapatkan kesuksesan. Di mana di sini ada beberapa orang yang tidak secara akademis dia tidak sukses, artinya IQ-nya, tetapi secara secara emosi, artinya secara nyata dia lebih sukses daripada orang-orang yang memiliki keahlian ya. Jadi terkait dengan bahwa kesuksesan dalam konsep Islam, Allah telah menurunkannya kepada manusia melalui wahyunya kepada Nabi dan Rasul, di antaranya di sini di dalam surat Al-Imran ya. Yang Al-Imran ayat 185 yang maknanya adik-adik, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati ya. Dan sesungguhnya akan dipenuhi pahala kamu di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah menang. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, dalam kacamata akidah Islam, bahwa keduniawian itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang memperdayakan adalah tipuan-tipuan di dalam ketika kita diberi amanah, tetapi kita tidak dapat menjalankannya dengan sesuai dengan konsep-konsep syariat. Jadi kesenangan dunia yang terkait dengan kesuksesan materi itu adalah bentuk daripada amanah. Bentuk daripada amanah. Dan orang-orang yang memiliki materi yang banyak, tentu dia akan sukses apabila menjalankan amanahnya. Seperti contohnya di dalam kekayaan kita itu ada hak orang lain. Seperti yang paling kecil adalah zakat misalnya. Paling kecil adalah zakat. Tetapi pintu-pintu daripada tawaran Allah kepada orang-orang yang diberikan amanah kekayaan, ada bukan hanya zakat, tetapi juga ada sodako, ya. Kemudian ada infak, kemudian ada juga wakaf, kemudian ada hibah, bahkan pembebasan akan hutang seseorang. Ketika seseorang memiliki utang, kemudian secara kondisi fisik dia tidak mampu untuk mengembalikannya, ya, diperkirakan dia tidak mampu untuk mengembalikannya, jangan dipaksa, ya. Harus ada kebijakan lain, salah satunya pembebasan hutang, dan itu merupakan satu bentuk daripada sedekah yang luar biasa, tinggi nilainya, ya. Jadi bahwa ukuran kesuksesan di dalam konsep Islam, kesimpulannya bahwa orang Islam itu boleh kaya raya, boleh memegang kesenangan yang banyak dalam kehidupannya, tapi dia harus menyeimbangkan dengan syariatnya, ya. Jadi kalau kaya tetapi kaya secara materi tetapi tidak sukses secara syariat, ya, itu sangat tertipu
kesuksesannya. Tapi dalam konsep Islam bahwa semua kekayaan yang kita miliki merupakan amanah yang harus bentuknya amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan sesuai dengan konsep-konsep syariat. Ada hak-hak orang lain dikeluarkan, juga bisa dapat juga membantu orang lain, dipergunakan sebagai alat untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini seorang pengusaha yang sukses menurut Islam adalah yang menjalankan perintah Allah dalam seluruh aspeknya, termasuk dalam usahanya, yaitu menegakkan yang halal dan menjauhi yang haram. Apa artinya? Kita sukses secara materi, tetapi bisnis kita bisnis haram. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi dalam ini menjauhi, menegakkan yang halal dan menjauhi yang haram. Kemudian seluruh usaha dan apa yang diperolehnya semata-mata adalah untuk menegakkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah makna sukses sejati menurut pandangan Islam. Jadi menurut pandangan Islam, kesuksesan itu ketika kita diberi amanah, hasil harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kita kaya raya, ya, kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menegakkan menegakkan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita punya kelebihan, maka kita akan membantu pada orang-orang yang tidak mempunyai kelebihan. Jadi seluruhnya diniatkan untuk menegakkan penghambaan diri kita kepada Allah semata. Jadi itu baru dikatakan sukses menurut konsep Islam. Hidup kita berarti kalau kita bermanfaat buat orang lain. Kalau kita kaya bermanfaat buat orang lain, maka hidup kita berarti. Tetapi kalau kita kaya raya, sukses, dipandang orang sukses secara materi, tetapi tidak ada manfaatnya buat orang lain, maka itu dikatakan tidak sukses. Ada saudaranya datang, sudah buru-buru curiga, mau minjem uang. Ada saudaranya datang, buru-buru curiga, mau minta pertolongan. Ada orang-orang namu dicurigai mau minta. Padahal itu jalan, ya. Jalan terbuka bagi dirinya untuk membantu orang lain, ya. Ya, utamanya membantu saudaranya. Jadi kita berarti keberadaan kita, artinya kepemilikan harta kita itu menjadi alat untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu baru namanya kita dipandang orang sebagai hidup, ya. Tetapi kalau kita tidak ada manfaatnya buat orang lain, walaupun kita kaya raya, itu kita seperti mati karena tidak ada manfaatnya buat orang lain. Sama pohon, ya. Pohon hidup itu manfaatnya luar biasa. Bisa untuk berteduh, kemudian buahnya bisa dimanfaatkan, ya, kemudian memiliki nilai-nilai manfaat yang tinggi. Lain halnya pada pohon yang mati, ya. Pohon yang mati, apa yang kita harapkan? Jadi itu menjadi barometer ukuran daripada kesuksesan dari cara pandang Islam. Jadi banyak orang-orang yang sukses menurut pandangan kita, tapi sukses dalam hal yang sifatnya materi.
diriwayatkan, disejarahkan, diabadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Qarun tidak sangat sukses ya, tetapi tidak ada manfaatnya untuk lingkungannya, sehingga digambarkan di situ, diabadikan cerita Qarun ya, ditenggelamkan kesuksesannya. Allah dikira bahwa kesuksesan itu hanya karena sebatas dari kemampuannya untuk menimbun kesuksesan, tetapi dalam waktu sekejap kesuksesannya hancur habis. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Qarun ya. Kuncinya saja saking kayanya, kuncinya banyak. Makanya banyak orang-orang yang mendapatkan harta dari dalam tanah itu, harta karun, hartanya Qarun ya. Orang yang sukses secara materi, finansialnya banyak ya, kekayaannya luar biasa, tetapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Qarun. Dalam konteks ini banyak orang menilai bahwa dengan kesuksesan itu diimbangi dengan IQ yang tinggi dari seseorang yang menyebabkan yang bersangkutan bisa mengoptimalkan potensinya meraih sukses. Modal IQ yang tinggi tentu peluangnya tentu lebih besar ya. Lebih besar daripada orang-orang yang ber-IQ, artinya secara akademis ya. Kesuksesan akademis yang memiliki IQ tinggi itu peluangnya tinggi. Tapi kenyataannya di dalam masyarakat ukuran IQ juga tidak menjamin kesuksesan daripada seseorang. Artinya kesuksesan yang diukur dari kacamata keduniawian ya, materi ya. Di sini padahal ada banyak orang yang memiliki nilai akademisnya rendah, toh mereka juga banyak yang sukses dalam kehidupannya. Jadi kita berbicara mengenai kesuksesan duniawi ya. Jadi ukuran kesuksesan di sini penilaian seseorang bahwa kesuksesan itu diukur daripada IQ. IQ itu ukurannya adalah nilai-nilai akademis yang dimilikinya. Itu kemungkinan untuk menjadi suksesnya banyak. Artinya pintu-pintu kesuksesannya banyak. Kalau dia mengelamar pekerjaan, mungkin dia lebih berpeluang daripada orang yang secara akademis IQ-nya tidak setinggi mereka. Tetapi kenyataannya di sini bahwa kesuksesan juga dapat diraih oleh orang-orang yang memiliki IQ rendah. Jadi kita berbicaranya dalam konteks kewirausahaan. Usaha yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki nilai akademisnya tinggi itu lebih berpeluang dalam teori ya. Orang yang memiliki nilai-nilai akademisnya yang tinggi itu lebih berpeluang daripada mereka nilai akademisnya rendah. Tetapi fakta berbicara bahwa banyak orang-orang yang tidak memiliki IQ yang tinggi, tetapi dia sukses. Nah ini makanya di sini diukur dari mana ya, bahwa ada orang-orang yang tidak memiliki IQ yang tinggi, tetapi dia sukses. Nah adik-adik barangkali kemarin dengar ya, ada sultan-sultan yang kaya raya, sultan yang kaya raya, sultan yang dari Medan ya, kemudian ada sultan yang dari Bandung, anak muda berusia 23 tahun, dia sudah memiliki
nilai aset tabungannya ya, bukan aset. Tabungannya itu sekitar 532 miliar. Bayangkan, seorang anak muda usia 23 tahun memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu dari tabungannya, dari uang yang tersimpan di bank. Kemudian